Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika, yang BM saya 23312142. Di video kali ini saya akan membahas materi evaluasi overload, konstruktor, dan overloading metode dalam JavaScript. Kita masuk aja ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian eskapulasi. Eskapulasi adalah adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang menghubungkan data dan metode dalam satu unit, yaitu kelas. Data di dalam kelas dilindungi dari akses langsung dari luar kelas. Hanya dapat diakses melalui metode-metode yang disediakan. Dengan akumulasi, data dalam sebuah kelas dapat dilindungi dari perubahan yang tidak sengaja. Ini meningkatkan keamanan dan integritas kode karena perubahan hanya dapat dilakukan metode yang diizinkan. Ini juga mempermudahkan modifikasi programnya, karena perubahan kode hanya perlu dilakukan di dalam kelas, bukan di seluruh program. Selanjutnya, tujuan dan manfaat eksploitasi. Yang pertama ada keamanan data. Data dalam kelas dilindungi dari akses langsung, hanya dapat diakses melalui metode-metode yang disediakan. Modularitas kelas-kelas dapat dikembangkan dan diuji secara independen sehingga mempermudah proses perkembangan dan pemeliharaan program. Nah, yang ketiga, reusabilitas. Kelas-kelas dapat digunakan kembali dalam program yang berbeda, sehingga dapat mengurai waktu dan usaha untuk pengembangan program. Nah, cara mengimplementasikannya eskapulasi dalam JavaScript. Dalam JavaScript, eskapulasi dalam diimplementasikan menggunakan konsep private dan public properties. Properties yang dideklarasikan dengan simbol pagar di dalam merupakan private properties yang hanya dapat diakses dari dalam kelas. Properties yang dideklarasikan tanpa simbol pagar adalah public properties yang dapat diakses dari luar kelas. Nah, di sini ada contoh kode eksploitasi dalam JavaScript-nya. Nah, kelas account ini adalah baris mendeklarasikan awal dari sebuah kelas bernama account. Balance ini adalah properti privat yang bernama balance. Properti ini digunakan untuk menyimpan nilai saldo akun. Selanjutnya ada kode konstruktor dalam kurung istilah balance. Ini konstruktor kelas user kelas yang akan dijalankan ketika kita membuat objek baru dari kelas account. Parameternya initial balance digunakan untuk menganalisasi nilai awal saldo akun. Kemudian ada kode deposit dalam kurung amount. Ini adalah sebuah metode yang bernama deposit. Metode ini digunakan untuk menambah saldo ke dalam akun. Selanjutnya ada kode withdraw dalam kurung amount. Ini adalah sebuah metode yang bernama withdraw. Metode ini digunakan untuk menarik saldo dari akun. Jika saldo mencukupi, maka penarikan akan berhasil. Jika tidak, akan muncul pesan kesalahan. Selanjutnya ada kode getBalance. Ini adalah sebuah metode yang bernama getBalance. Metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai saldo atas akun saat ini. Pengertian overloading konstruktor. Overloading konstruktor memungkinkan kita mendefinisikan beberapa konstruktor dengan parameter berbeda dalam sebuah kelas. Ketika kita membuat objek baru dari kelas tersebut, JavaScript akan memilih konstruktor yang sesuai berdasarkan argumen yang diberikan. Nah, cara mengimplementasikan overloading konstruktor dalam JavaScript. JavaScript secara tidak langsung mendukung overloading konstruktor. Untuk mendapatkan fungsionalitasnya yang sama, kita dapat menggunakan teknik seperti argumen default atau kondisional dalam konstruktor. Nah, di sini ada contoh kode overloading konstruktor dalam JavaScript. Nah, kode kelas produk kurung awal ini baris mendeklarasikan awal dari sebuah kelas yang bernama produk.
Selanjutnya ada konstruktor dalam kurung name, price, diskon sama dengan 0 tutup kurung. Ini adalah konstruktor kelas. Konstruktor kelas ini akan dijalankan ketika kita membuat objek baru dari kelas produk. Parameter name, price, dan diskon digunakan untuk menganalisasi nama produk, harga, dan diskon. Dan selanjutnya ada kode getPrice dalam kurung. Ini adalah sebuah metode yang bernama getPrice. Metode ini digunakan untuk menghitung harga akhir setelah dikurangi diskonnya. Membuat objek produk baru dengan nama, harga, dan diskon tertentu. Selanjutnya, pengertian overloading method. Overloading method memungkinkan kita mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameter berbeda dalam sebuah kelas. JavaScript akan memilih metode yang tepat berdasarkan jumlah dan tipe data parameter yang diberikan saat pemanggilannya. Nah, ini adalah cara mengimplementasikannya overload metode dalam JavaScript. Nah, ini kodenya. Di sini ada kelas kalkulator, ada add dalam kurung 61, 62. if type 62 tanda seru sebarengan underline return 61 plus 62 titik koma, lalu else kurung awal return 61 plus 0 titik koma. Nah, itu saja atas presentasinya materi saya hari ini. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.